Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi kepada Anda cara memulai jualan di Shopee ya. Ini untuk Anda yang baru mau mulai ya, atau masih bingung bagaimana cara jualan online di Shopee. Nanti saya akan demokan bagaimana caranya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar teman-teman dapat gratis informasi terbaru dari channel ini. Nah, untuk memulai jualan di Shopee itu tentunya kita harus ada barang yang mau kita jual ya. Bisa produk fisik, produk digital, atau yang lainnya. Nah, kalau teman-teman belum punya produknya, nanti teman-teman bisa menggunakan dropship atau juga reseller ya. Tapi kalau teman-teman udah punya produk, alangkah baiknya untuk sekarang untuk go online. Kenapa? Karena dengan kita jualan online itu marketnya itu besar dan luas ya. Jadi kalau misalkan kita jualan ini ya, pengalaman saya pribadi, kalau misalkan saya jualan di toko sendiri itu paling yang belinya itu di lingkungan tersebut saja, atau juga yang lewat gitu ya, atau yang sudah tahu dengan toko kita. Tapi kalau kita bisa jualan online itu marketnya itu, pasar potensialnya itu cukup luas, bisa datang dari berbagai macam daerah ya. Dan paling enaknya itu gini teman-teman, bisa kita retargeting ya. Pembelinya itu bisa ditarget ya, sesuai dengan minat, sesuai dengan demografinya, kita bisa ditarget. Jadi orang-orang yang ini sangat menguntungkan buat kita untuk meningkatkan omset penjualan. Jadi untuk teman-teman yang belum online, silahkan untuk membuka toko online gitu ya. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan mendemokan kepada Anda bagaimana cara jualan online di Shopee ya. Oke, untuk memulai jualan di Shopee, silahkan teman-teman download dulu aplikasi Shopee-nya ya, install dulu di Play Store atau Google Store atau yang lainnya. Silahkan klik install. Tunggu sampai beres ya. Setelah itu kalau sudah beres diinstal, kita buka ya aplikasinya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Di sini ada Shopee Live ya. Jadi teman-teman nanti jualannya bisa langsung ya, live langsung ya. Jadi bisa meningkatkan kepercayaan dengan konsumen teman-teman ya. Jadi dengan Shopee Live ini keuntungannya sangat banyak ya teman-teman. Selain dapat meningkatkan kepercayaan dan juga bisa meningkatkan penjualan ya. Dan ini adalah feed, jadi teman-teman bisa memposting jualan teman-teman di sini. Nanti kita bisa melihat siapa yang komen, siapa yang menyukai produk kita, dan jumlahnya siapa aja yang sudah melihat produk kita. Nah, kita lanjut membuat akunnya. Baik, sekarang kita akan membuat akunnya. Klik saya di sebelah kanan bawah ya. Nanti di situ ada pilihan login dan daftar ya. Nah, sekarang kita jika teman-teman sudah punya akun, silahkan login. Tapi kalau jika belum punya akun, klik daftar. Nah, ini bisa menggunakan nomor HP atau juga pilihannya lanjutkan dengan Google, lanjutkan dengan Facebook ya. Nanti teman-teman terserah teman-teman mau pakai apa ya loginnya. Kalau di sini saya contohkan dengan menggunakan nomor HP ya. Oke, jika sudah daftar, kemudian kita login ya kalau udah daftar. Nah, ini saya udah daftar, kemudian saya login. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Oke, kemudian kita klik mulai jualan ya, karena kita mau jualan. Nah, untuk mulai jualan ini kita harus mengisi dulu ya, mulai dari nama tokonya, alamatnya ya, nomor HP-nya, dan nanti ini harus diisi secara lengkap ya untuk verifikasinya ya. Nah, silakan teman-teman diisi ini mulai dari nama tokonya apa misalkannya ya.
alamatnya ya, nanti diisi secara lengkap, nanti di sana tinggal diisi saja ya teman-teman. Nih ya, kalau sudah diisi nanti tinggal diklik lanjut ya. Nah, misalkan nama tokonya apa, misalkan saya tulis misalkan ini teman-teman kalau mau bikin nama toko gunakan kata kunci yang ada di kolom pencarian di Shopee. Biasanya kan orang-orang banyak mencari misalkan namanya yang mudah diingat, misalkan toko baju, misalkan ya toko baju anak. Nah itu kan mudah apa sesuai dengan kata kunci ya. Atau juga misalkan toko sepatu, misalkan toko sepatu sneaker misalkan apa gitu ya. Toko jadi lebih spesifik ya, jadi mudah untuk dicari di kolom pencarian. Itu nanti akan muncul kalau ketika ada orang-orang yang mengklik mencari suatu produk, nah nanti akan muncul nama tokonya juga gitu ya, nama toko teman-teman. Kecuali kalau teman-teman udah punya brand yang besar ya, bisa menggunakan brand teman-teman. Tapi kalau untuk saran saya ini mas saran ya, kalau misalkan teman-teman udah tanggung, udah punya brand sendiri meskipun belum besar, mau nge-branding juga boleh ya. Tapi kalau misalkan mau lebih bagusnya lagi menggunakan kata kunci ini bisa teman-teman lihat di kolom pencarian di Shopee. Itu biasanya banyak apa yang semakin banyak yang dicari oleh orang-orang. Dilihat juga misalkan bisa dilihat juga ya star sellernya apa gitu ya, bisa untuk sebagai apa, untuk bisa kita amati dan ditiru ya, kemudian kita modifikasi. Ini ada sebagai salah contohnya ya teman-teman. Silahkan teman-teman jika belum paham atau ini terlalu kecepatan sayanya, bisa komen ya, nanti insya Allah akan saya jawab ya. Nah ini silahkan teman-teman diisi ya detailnya. Detailnya harus lengkap ya. Berarti dua hijinya. Oke. Nah ini alamatnya juga ya, nanti diisi teman-teman ya, karena alamat ini penting sekali nanti buat teman-teman untuk pengiriman barang ya. Ya jadi nah gitu ya, tulis ya alamatnya ya. Nah jika sudah selesai, nah ini konfirmasi ya, misalkan di mana nih alamat teman-teman ya, letakkannya pinnya ini di sini ya, misalkan seperti begini ya teman-teman. Oke, nah misalkan seperti begitu. Nah ini misalkan ini adalah contohnya saya menggunakan toko baju ABC ya. Nah ini misalkan kita klik pengaturan, kita atur dulu ya namanya, mau bisa diubah lagi ya namanya di sini kunci. Misalkan kalau teman-teman jualan baju anak, misalkan toko baju anak apa, misalkan toko baju anak Naya atau apa ya. Nah saya contohkan ini ya teman-teman. Oke, silakan profilnya ya dilengkapi ya. Oke, jika sudah profilnya diubah, jangan lupa untuk disimpan ya teman-teman. Kemudian kita ngubah lagi tadi profil udah, kemudian kita ubah alamat ya. Tadi alamatnya sebenarnya udah ya. Alamatnya tadi kan kita udah meletakkan pin yang tadi ya, sebenarnya nggak usah diubah. Tapi kalau mau nambahkan alamat boleh juga ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk rekening banknya, nanti ini penting buat teman-teman nanti pas jualan. Nanti kan pembeli itu nanti untuk pencairan ya, untuk pencairan uangnya nanti rekeningnya harus diisi ya teman-teman. Terus ini adalah chat ya, nanti untuk chat ini juga harus diisi. Nanti kita auto reply ini juga atau pesan otomatis juga harus diisi ya teman-teman. Takutnya kita kan tidak selalu online ya, jadi kalau ada orang-orang yang chat ke toko kita atau ada yang mengirim pesan ke toko kita itu
nanti akan dijawab secara otomatis ya. Jadi pesan ini harus diisi ya. Jadi penting sekali. Jadi biar kita jadi kelihatan pas respon, jadi respon cepat ya. Jadi kalau ada orang yang menanyakan itu langsung dijawab dengan pesan otomatis ini. Ya syukur-syukur kalau kita sering online ya. Kalau nggak online kan nanti takutnya disangkanya kita nggak respon cepat atau nggak pas respon ya. Jadi silakan diisi ya. Untuk ini silakan diisi semenarik mungkin dan sedetail mungkin, informasinya jelas untuk konsumen ya. Nah, jika sudah jangan lupa untuk di-save ya. Oke. Kemudian ini sudah diatur ya semuanya, jangan lupa diatur teman-teman. Oke, kemudian sekarang kita akan belajar mengupload produk ya. Mengupload produk. Nah, untuk mengupload produk ini kita harus klik tambah produk ya. Untuk tambah ini artinya produk yang mau kita jual ya di Shopee ya. Jadi klik tambah produk, kemudian kita pilih fotonya, bisa ambil foto atau dari galeri atau Instagram. Nah, misalkan saya mencontohkan ini adalah fotonya seperti begini dan tulis namanya. Untuk nama produknya apa teman-teman? Gunakan kata kunci yang bagus itu. Gunakan sesuai dengan kata kunci. Kata kunci ini bisa teman-teman dapatkan dari kolom pencarian di Shopee. Biasanya apa yang banyak orang-orang cari menggunakan kata kunci, atau juga bisa menggunakan dilihat dari kategori, atau juga dilihat dari star sellernya apa yang banyak dicari orang-orang. Nah, atau juga teman-teman bisa menggunakan yang saya sebelumnya, bagaimana cara jualannya di marketplace. Nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang di video saya sebelumnya, di konten YouTube yang sebelumnya. Nah, kemudian kita jangan lupa tulis deskripsi produknya ya. Deskripsi produk ini gunakan copywriting dan kata kunci. Kenapa? Biar orang-orang itu tertarik dengan apa yang kita jual gitu ya. Terus jangan gunakan hashtag juga ya. Hashtagnya gunakan hashtag yang banyak digunakan oleh orang lain. Caranya nanti pas ngetik hashtag itu nanti akan muncul hashtag yang sering banyak digunakan oleh orang-orang tuh banyaknya apa. Nah, gunakan itu. Misalkan untuk baju, misalkan baju branded, misalkan itu banyak itu yang digunakan oleh orang, banyak yang dicari ya. Nah, kemudian kita pilih kategorinya ya, sesuai dengan kategori produk tersebut. Oke, tambahkan ya kategorinya sudah. Oke, kemudian kita atur mereknya. Kalau ada merek diisi ya, mereknya apa. Kalau tidak ada merek, sebut aja tidak ada merek ya. Nah, oke, sudah ya. Tadi kategori sudah, merek sudah diatur. Mereknya sudah kita atur ya tadi ya. Ini kalau misalkan di sini ada nama mereknya, silakan teman-teman klik. Kalau tidak ada mah klik tidak ada merek ya. Nah, silakan teman-teman isi asal negaranya ya. Setelah beres, kemudian kita bahan ya diisi. Kalau ada bahannya apa. Kalau tidak ada pilihan, nanti tinggal ditambahkan saja bahannya apa. Misalkan itu katun, misalkan ya bahannya apa gitu ya. Nanti kalau tidak ada di sana tinggal ditambahkan bahannya apa. Rekomendasi usia juga bisa ya. Kalau jualan baju itu ada rekomendasi usia, misalkan rekomendasikan usia untuk berapa tahun sampai berapa tahun. Nah, itu bisa juga diisi ya teman-teman. Karena ini penting, kalau tidak diisi nanti kan orang-orang mencari rekomendasi untuk usia berapa tahun, nanti kalau akan muncul di kolom pencarian ya. Jadi harus diisi. Nah, motifnya juga teman-teman bisa diisi ya, motifnya apa gitu ya. Diisi selengkap mungkin, variasinya juga ya. Bisa diisi ya, ukurannya misalkan S, M, L kayak gitu, warnanya ya itu bisa diisi variasinya ya teman-teman. Nah, sudah ya diatur variasinya. Kemudian kita
kita nanti kalau teman-teman ingin menambahkan ukurannya, misalkan tersedia M, L, XL, nah itu divariasi ya. Warnanya apa gitu ya, itu divariasi. Jadi tinggal ditambah variasinya ya. Kemudian ini kita atur stoknya juga, stoknya ada berapa, misalkan ini stoknya berapa, nah harganya ya, terus beratnya juga, ini untuk ngitung ongkos kirimnya, nanti beratnya juga harus diisi teman-teman. Nah jadi untuk ongkos kirim ini harus dihitung beratnya nanti ya, berapa beratnya nanti ya. Oke, jika sudah paham ya teman-teman sampai sini ya. Oke, silahkan isi ongkos kirim. Untuk ongkos kirim ini diisi beratnya teman-teman, nanti akan muncul berapa ongkos kirimnya sesuai dengan berat produk tersebut ya, diisi ya. Oke, jika ongkos kirimnya sudah diisi, jangan lupa untuk disimpan ya, disimpan. Kemudian setelah disimpan kita tampilkan ya produknya ya. Nah, tampilkan produknya ya. Nanti akan muncul produk yang sudah kita upload ya. Nah, produknya sudah muncul, silahkan teman-teman klik naikkan produk ya. Biar produk kita banyak yang melihat dan kemungkinan untuk yang membelinya banyak ya. Oke, terima kasih setelah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.